suaranya Pak Raffles kurang ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih Engkau ditinggikan dalam seluruh aktivitas hidup kami, khususnya pagi ini ketika kami berkumpul bersama di ruang virtual ini untuk beribadah di hadapan hadirat-Mu. Dipuji dan diagungkan Engkau, Allah pencipta langit dan bumi, dan juga pemberi hidup bagi kami. Sepatutnya lah kami datang kepadamu untuk mensyukurinya, dan lebih daripada itu menyerahkan kembali ke hadirat-Mu untuk Engkau pimpin, supaya kehendak-Mu dijadikan dalam hidup kami hari ini dan hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Bapak. Kami mau mendengar dari firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk mengerti. Roh Kudus berkuasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu, bersyukur untuk tahun ini ya, kita memasuki tahun yang baru. Saya pikir ini minggu kedua apa ketiga ya, 19. Dan tema yang baru yang diberikan kepada kita adalah Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Di firman Tuhan hari ini saya ambil dari Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29. Saya baca untuk kita semua. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Dari ayat ini saya memberikan subtema bahwa rumus untuk menghadapi masa depan. Ya, kalau kita kembali melihat ke Ulangan pasal 29 itu, sebenarnya konteksnya kita baca dulu ya dari ayat 1 sampai 5. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir, di depan matamu, terhadap Firaun, dan terhadap semua pegawainya, dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini, Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu." Sebenarnya bagian ayat-ayat itu, ayat 1 sampai 5 adalah bagian awal atau sebenarnya pengantar ya dari pidato Musa, perpisahan Musa dengan bangsa Israel sebelum Musa pergi meninggalkan mereka, berangkat ke gunung. Ada yang berkata bahwa ke Gunung Nebo, dan di sanalah dia meninggal. Berarti ini adalah masa yang akhir, bahkan pengajaran pertama, pengajaran terakhir bagi bangsa Israel sebelum bangsa itu berpisah dengan Musa. Tetapi juga bagian pertama dari pengajaran yang memang sudah mereka dengar dan sekarang diulangi. Makanya kitabnya dikatakan kitab ulangan ya, karena di sana ada pengajaran yang diulangi sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Dalam pidato panjang inilah kita menemukan ayat 29 yang
Saya sudah bacakan, tapi baik kalau saya bacakan lagi. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Bangsa Israel berada di ambang pintu memasuki tanah perjanjian. Di belakang mereka terdapat masa-masa lalu yang menyenangkan seperti janji-janji Abraham, Ishak, dan Yakub. Hal-hal yang menakjubkan seperti pembebasan dari perbudakan di Mesir, tetapi juga hal-hal yang memalukan, bahkan mematikan seperti kisah patung lembu emas, peristiwa-peristiwa ketidaksetiaan mereka, dan ucapan-ucapan buruk mereka yang mengecewakan Tuhan melalui keluhan-keluhan mereka. Di hadapan mereka adalah tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu sesuai dengan firman Tuhan ya. Tanah yang penuh potensi, tetapi juga tempat yang penuh ketidakpastian dan penuh bahaya. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya saat ini pengalaman kita sama dengan pengalaman bangsa Israel. Kita sedang berdiri di ambang pintu tahun baru, tahun 2026. Di belakang kita adalah pengalaman yang sama dialami bangsa Israel. Misalnya penyediaan keselamatan dari Tuhan, pengalaman keberhasilan dan pencapaian serta berkat-berkat melimpah yang kita terima. Namun ada juga kesulitan, kegagalan, kejatuhan dalam dosa, ketidaksetiaan, dan mungkin juga keluhan-keluhan. Di hadapan kita ada banyak janji dan potensi, tetapi juga banyak ketidakpastian dan bahkan bahaya bencana, bahaya politik, dan berbagai bahaya sakit penyakit, baik secara nasional, komunitas, keluarga, maupun pribadi. Kita seperti orang Israel yang dikisahkan dalam pasal 29 ini, dalam ulangannya. Kita siap untuk maju, namun ada rasa takut dan rasa keengganan. Tetapi dalam teks yang telah kita baca, Allah memberi kita seperti yang Dia berikan kepada bangsa Israel, sebuah rumus, formula ya untuk menghadapi masa depan. Bagian pertama dari rumus ini adalah bagian pertama dari ayat tadi ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Kata tersembunyi dalam bahasa aslinya adalah sebenarnya bisa diterjemahkan rahasia, yaitu hal-hal yang tidak kita ketahui. Tetapi Tuhan yang mengetahuinya. Seperti apakah itu? Mari kita lihat misalnya dalam skala nasional kita. Bahkan mungkin kita bisa lihat dalam skala internasional. Misalnya, siapa yang tahu bagaimana perekonomian akan berjalan pada tahun 2006? Saya mengikuti satu grup doa sekota di orang Surabaya, dan orang Surabaya ini selalu mengupload peristiwa-peristiwa nasional untuk didoakan. Dan salah satunya, misalnya hari Senin yang lalu, minggu lalu, adalah mereka mencatat bahwa kita mengucap syukur tentang sejarah baru dialami bangsa kita. Terjadi swasembada pangan 2025. Ditandai dengan panen raya nasional 2025 di Kerawang, Jawa Barat oleh Presiden Prabowo. Dengan pencapaian 34,71 juta ton. Ini meningkat 13%
13,36% dibanding tahun sebelumnya. Jadi surplus adalah 3,52 juta ton, sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor beras sepanjang tahun 2025. Itu sangat menggembirakan ya. Petani diuntungkan, kita juga bangga dengan bangsa kita yang sudah bisa ngasih makan diri sendiri ya. Tetapi siapa yang tahu, siapa yang dapat mengatakan bahwa hasil swasembada pangan seperti itu di tahun 2025 akan bertahan di tahun 2026, atau kalau bisa apakah bertahan sepanjang pemerintahan Bapak Prabowo atau sepanjang bangsa ini eksis begitu. Tidak ada yang tahu. Lalu Selasa di grup itu dicatat bahwa pemerintah mengadakan evaluasi kerja di Hambalang untuk tahun 2025 dan kepemimpinan Bapak Prabowo dinilai berhasil mengatasi masalah-masalah nasional termasuk pembangunan kembali infrastruktur di wilayah Sumatera yang mengalami bencana besar karena hampir separuh dari Pulau Sumatera terdampak ya, Bapak Ibu yang banyak berasal dari sana sangat-sangat prihatin dan kita berdoa banyak bagi bencana ini. Lalu kita ke timur, Bapak Gibran ke Papua untuk mendorong saudara-saudara sebangsa di sana agar tetap setia bergabung di NKRI, bahkan masyarakat memberikan support penuh untuk menumpas KKB atau UPM. Beliau bermain sepak bola bersama anak-anak pegunungan di Papua, akrab dan menyenangkan melihatnya. Seolah-olah di Papua tidak ada tantangan apa-apa. Tetapi siapa yang tahu, suasana yang menyenangkan dan penuh damai seperti itu akan tetap berlanjut dalam tahun ini. Siapa yang tahu negara ini akan tetap damai dan kokoh seperti sekarang ini. Lalu secara skala internasional, sepertinya perdamaian dunia akan terkendali sepanjang Amerika Serikat yang mengontrol bangsa-bangsa lain. Tapi banyak juga bangsa yang sedang marah kepada Amerika Serikat ya. Misalnya Amerika menangkap Maduro dan kolega-koleganya, betapa dia banyak dikecam. Apakah memang Amerika Serikat akan tetap jadi negara superpower utama, sementara Cina bangkit dalam semua bidang berusaha menyaingi Amerika Serikat? Tidak ada yang tahu. Saya membaca sebuah tulisan tentang usaha pembunuhan Donald Trump dalam masa kampanye dulu ya, kita ingat. Itu diinisiasi oleh Iran katanya. Dan kalau ini Teheran memberitakan bahwa usaha pembunuhan saat ini tidak akan lagi meleset. Politik dunia ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Siapa yang tahu situasi politik dan ekonomi, baik nasional maupun secara internasional, akan baik-baik saja. Siapa yang tahu? Tidak ada. Itulah rahasia yang hanya diketahui oleh Tuhan kita. Hal-hal rahasia yang Musa sebutkan dalam ayat 1-5 juga mencakup hal-hal pribadi. Misalnya bagi kita, kesehatan, kesuksesan finansial, keamanan pekerjaan, keadaan pernikahan kita. Kita mungkin memiliki kesehatan yang baik 1 tahun lagi, dan itu puji Tuhan. Tetapi juga mungkin kita kehilangan sepenuhnya, bahkan kita mungkin dipanggil pulang alias meninggal dunia. Secara bisnis dan finansial, keberuntungan kita mungkin akhirnya datang, tetapi juga mungkin bangkrut. Siapa yang tahu? Kita mungkin mendapatkan promosi jabatan lebih baik, impian semua teman sekantor, tetapi juga mungkin tidak. Inilah yang disebut hal-hal rahasia dari ayat yang disebutkan yang kita telah baca. Dan hal-hal rahasia ini mencakup masa depan komunitas kita, Kingdom Family Indonesia.
Pertanyaan kita adalah apa yang mungkin Tuhan siapkan untuk Kingdom Family Indonesia pada tahun 2026 dan seterusnya. Akankah kita bertumbuh mencapai semua yang sudah ditargetkan seperti mencapai hasil di tahun 2025? Atau akankah kita stagnan? Atau berjalan di tempat? Atau bahkan mundur? Tidak ada yang tahu. Apakah akan ada kebangunan rohani, pencapaian visi dan misi yang signifikan? Atau apakah akan ada masalah-masalah yang justru menyebabkan kita mundur ke belakang? Apakah kita berpegang teguh pada berbagai tugas kita? Atau akan bercerai-berai dan meninggalkan tugas kita? Siapa yang tahu? Hal-hal inilah seperti yang dikatakan teks kita adalah milik Tuhan Allah kita. Itu adalah haknya. Dan untuk mengetahuinya hanya Dia, bukan kita. Yang disebut sebenarnya adalah rahasia Tuhan. Dalam arti tertentu, kita percaya ini adalah tindakan belas kasihan Allah bagi kita. Matius 6 ayat 34 mengatakan kepada kita, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Dengan kata lain, kita sudah cukup khawatir tentang hari ini. Energi kita hanya cukup untuk hari ini. Maka janganlah khawatir tentang besok dan masa depan. Seharusnya kita merasa senang karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Sungguh karena kasih karunia Allah dan kebaikannya, sehingga Dia tidak menyingkapkan tabir untuk membiarkan kita melihat semua yang akan terjadi di tahun depan. Alkitab mengatakan bahwa hal-hal ini adalah milik Tuhan, rahasia Tuhan Allah kita yang penuh kasih. Saat saya merenungkan kebenaran ini, saya dapat memikirkan dua implikasi bagi kita hari ini. Yang pertama adalah kita tidak boleh terobsesi untuk melihat ke masa depan. Sekali lagi, bahwa implikasi dari kebenaran ini adalah bahwa kita tidak boleh terobsesi untuk melihat ke masa depan. Banyak orang di dunia sekuler sibuk dengan astrologi, ramalan paranormal, dan petenung untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan bagi mereka. Namun, Tuhan telah memberitahu kita semua apa yang perlu kita ketahui tentang masa depan dalam firman-Nya. Misalnya tentang kedatangannya yang kedua. Tidak harus bahwa kita menyatakan tanggal untuk itu, hari untuk itu. Namun kita tahu juga bahwa tidak sedikit orang berusaha untuk menetapkan tanggal tentang kedatangan Tuhan kita. Kesengsaraan yang akan terjadi seperti difirmankan dalam firman Tuhan dan sebagainya. Lebih dari itu, Tuhan melarang kita untuk mencoba mengintip ke masa depan. Dia ingin kita percaya kepadanya untuk masa depan. Tuhan mau supaya kita memelihara kepercayaan sederhana, seperti seorang anak percaya kepada orang tuanya tentang kehidupannya. Kita harus menghindari kepercayaan kepada paranormal, astrologi, dan paranormal yang nyata-nyata dilarang dalam Alkitab. Itu dorongan yang berasal dari iblis, yang berusaha mengalihkan kepercayaan kita dari Tuhan. Astrologi itu sangat berbahaya secara spiritual. Jadi jangan dicoba-coba ya Bapak Ibu. Di sisi yang lain, juga kita menyaksikan orang Kristen yang terlalu terpaku pada interpretasi nubuat-nubuat yang laris manis. Ya. Banyak orang Kristen mendekati hamba-hamba Tuhan tertentu untuk dilihatkan masa depannya. Dan ada orang yang berkata, klinik-klinik Kristen bermunculan. Ya, bahkan sebenarnya
ramalan-ramalan tentang kehidupan itu saling bertentangan. Ya, dari satu uh, paranormal Kristen ke paranormal berikutnya. Kemudian ditemukan hal-hal yang bertentangan dan menjadi bingung. Kita sebagai orang Kristen bisa mengembangkan obsesi yang tidak sehat. Kita tidak boleh mengembangkan obsesi yang tidak sehat terhadap masa depan. Kita merasa harus mengetahui garis besar rencananya di masa depan dalam Alkitab. Bahkan ada orang-orang yang mengaku Kristen begitu terpaku pada detil-detil kecil dari setiap peristiwa dalam dunia ini. Sehingga mereka melupakan tugas mereka, tanggung jawab mereka sehari-hari. Implikasi kedua, jika masa depan adalah rahasia atau milik Tuhan, kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Beberapa hal memang di luar kendali dan tanggung jawab kita. Tapi syukur, Matius 6 ayat 27 mengatakan apa? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Itu pertanyaan yang bagus. Pertanyaan perenungan. Siapa yang bisa menambah bahkan 1/10 inci pada tinggi badan dengan mengkhawatirkannya? Tidak ada. Nah, jika kita tidak dapat mengubahnya, mengapa mengkhawatirkannya? Mengapa membuang waktu dan energi untuk mengkhawatirkan hal yang tidak signifikan atau tidak dapat kita kendalikan? Tuhan mengetahui masa depan kita. Ya, kita harus merencanakan dan mempersiapkan diri tentunya. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu khawatir. Pada akhirnya apa yang akan terjadi, pasti akan terjadi. Terlepas dari apakah kita mengkhawatirkannya atau tidak. Jadi apa gunanya gelisah, cemas, atau takut? Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, itulah bagian pertama tentang rumus dari Tuhan untuk masa depan, ya. Hal-hal yang tersembunyi atau rahasia di masa depan adalah milik Allah. Jadi kita ingat-ingat ini ya, kalau kita mulai mikir-mikir tentang masa depan, kita mikir-mikir tentang, nah ini berlaku baik secara skala internasional, nasional, skala komunitas, skala keluarga, maupun pribadi. Ingat, hal-hal yang tersembunyi, yang menjadi rahasia di masa depan adalah milik Tuhan. Bagian yang kedua dari rumus tersebut begini. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Kita tidak boleh merebut hal-hal yang menjadi milik Allah. Tetapi kita juga tidak boleh menyerahkan kepada Allah hal-hal yang menjadi milik kita atau tanggung jawab kita. Kita harus menggunakan pikiran, tubuh, talenta, dan karunia kita untuk kemuliaan Allah. Hal-hal yang menjadi milik kita adalah hal-hal yang kita ketahui dan dapat kita lakukan. Hal-hal yang menjadi milik kita adalah tanggapan kita terhadap ajaran-ajaran yang memang jelas bagi kita dari Alkitab. Bangsa Israel gagal dalam hal-hal yang menjadi milik mereka. Tuhan menjanjikan tanah perjanjian. Jika mereka masuk dengan iman, tanpa takut dan merebutnya. Tetapi karena ketakutan dan tidak beriman,
mereka tidak mau masuk. Dan dengan demikian, Tuhan melarang seluruh generasi itu untuk masuk. Kehormatan itu diserahkan kepada generasi berikutnya. Mereka kehilangan yang terbaik dari Tuhan karena takut, tidak beriman, dan tidak taat. Penerapan dari kebenaran ini bagi kita. Kita tidak tahu apakah kita akan meninggal karena salah satu penyakit tertentu, gagal ginjal misalnya, atau penyakit apalah. Itu adalah hal tersembunyi yang menjadi hak Tuhan. Tetapi kita tahu dampak kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan gagal ginjal dan membahayakan tubuh kita. Yang adalah bait Allah. Kita sebenarnya dapat melakukan sesuatu untuk mengatasi kegagalan ginjal itu. Itulah salah satu hal yang disebut sebagai hal yang dinyatakan bagi kita. Itu menjadi hak kita, hak anak-anak kita. Sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan. Hal lain misalnya, kita tidak tahu persis bagaimana anak-anak akan bertumbuh. Tetapi kita tahu tanggung jawab kita untuk membesarkan mereka dalam disiplin dan ajaran Tuhan. Marilah kita berhenti mengkhawatirkan masa depan dan fokus pada peran kita untuk memengaruhi masa depan. Tetapkanlah tujuan bagi anak-anak kita. Mintalah pertanggungjawaban mereka. Marilah kita bersikap tegas terhadap mereka, mengharapkan dan mendoakan yang terbaik dari mereka hari ini. Tetapi serahkanlah kepada Tuhan apa yang akan terjadi setelah itu. Kita tidak tahu apakah teman, kenalan, keluarga kita akan menerima Kristus tahun ini. Syukur. Tetapi kita tahu tanggung jawab kita untuk melakukan segala upaya untuk membawa mereka kepada Kristus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan bagi komunitas kita. Tetapi kita tahu bahwa kita harus melayani Tuhan di dalamnya. Oh, semoga kita berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang tersembunyi dan rahasia yang menjadi milik Tuhan Allah kita. Dan mulai fokus pada hal-hal yang dinyatakan kepada kita yang menjadi hak kita. Satu ayat yang menjadi jaminan bagi kita adalah Ulangan pasal 31, kelanjutan dari pidato Musa ini. Ayat 8. Saya baca bagi kita. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Oh, betapa indah janji ini. Tuhan tidak akan mengecewakan atau meninggalkan kita. Itulah janji dari Tuhan. Jadi Musa menyimpulkan, jangan takut dan jangan patah hati. Ada dua perintah yang diberikan kepada kita dari ayat ini. Yang pertama, jangan takut. Jangan takut akan masa depan atau takut akan hal-hal rahasia yang menjadi milik Tuhan. Tuhan mengendalikan semuanya. Dan saat kita melewati hari-hari hidup, baik yang terang maupun yang gelap, Dia akan mendahului dan menyertai kita. Dia juga tidak akan mengecewakan dan meninggalkan kita. Apalagi yang dapat kita minta dari Tuhan untuk dilakukan dalam hidup ini. Jadi jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, ayat ini memerintahkan jangan pula patah hati, ya, atau jangan gentar sebenarnya. Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai gentar berarti hancur, patah, lenyap. Tuhan mengatakan, jangan hancur, jangan patah semangat oleh hal-hal yang Anda sendiri hadapi dalam hidup Anda. Kata bahasa Inggris untuk gentar mengandung gagasan merampas keberanian atau kekuatan seseorang untuk bertindak sebagai akibat dari rasa takut atau kecemasan. Berarti memang dalam sekali kalau Tuhan berkata jangan gentar,
Artinya kamu punya keberanian, kamu punya kekuatan untuk bertindak. Oleh sebab itu, kalau kamu takut, kamu cemas, kamu tidak akan pernah maju. Bahkan keberanian itu akan hilang, kekuatanmu tidak akan berlaku. Tuhan mengasihi kita. Tahun ini, bulan ini, bahkan mungkin hari ini juga, kita mungkin dihadapkan dengan kenyataan yang begitu menghancurkan, begitu memilukan, dan begitu sulit untuk ditanggung. Sehingga kita tidak hanya akan dipenuhi rasa takut dan cemas, bahkan kita mungkin begitu hancur dan putus asa sehingga kita merasa tidak berdaya untuk bertindak dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Inilah persisnya yang Tuhan tidak kehendaki. Kita harus melakukan apa yang telah diberikan untuk kita lakukan. Tuhan tidak akan membebani kita dengan apapun yang Dia tahu kita tidak dapat menanggungnya. Tuhan tidak akan mengecewakan atau meninggalkan kita. Tetapi akankah kita mengecewakan Dia? Akankah kita mengabaikan atau meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita? Dijauhkanlah semua itu dari kita. Jadi Bapak Ibu, rumus untuk masa depan kita di tahun yang baru ini adalah yang pertama, bahwa kita akan dengan penuh semangat menerima tanggung jawab hari ini. Bahkan minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Karena hal-hal ini adalah bagi kita, milik kita. Dan bahwa kita akan menyerahkan hari esok yang tidak pasti, yang menjadi rahasia itu kepada Tuhan. Karena itu adalah miliknya, bukan milik kita. Jadi kita jangan coba-coba ya. Firman Tuhan yang saya ingat adalah diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah, dari Mazmur. Inilah rumusan Tuhan untuk menghadapi masa depan, Bapak Ibu. Kita tidak dapat mengetahui masa depan, tetapi pilihan-pilihan yang kita buat di tahun 2026 tidak hanya akan memiliki kekuatan dan berdampak bagi hidup kita, melainkan juga memiliki kekuatan dan berdampak kekal bagi orang lain. Apa yang kita katakan dapat berdampak besar bagi masa depan seseorang. Jadilah pemberi semangat, pemberi berkat, pembangun iman, dan orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan dimanapun kita berada. Renungan saya singkat pagi ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang penuh kasih bagi kami. Engkau Tuhan yang menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu dan memelihara kami, menuntun kami di jalan-jalan kami. Kadang kami ragu, cemas, takut, bahkan gentar. Tapi firman-Mu pagi ini menolong kami, menjelaskan kepada kami bahwa dalam hidup ini ada bagian Tuhan dan ada bagian kami. Tolonglah kami untuk menjalankan tanggung jawab kami sebagaimana yang Tuhan sudah gariskan. Tolong kami supaya kami semakin belajar firman-Mu, supaya kami mengerti bagian kami dalam hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Seluruh isi dari firman-Mu itu, kitab suci, menjadi pedoman, menjadi manual bagi kehidupan kami menjalani tahun ini. Jauhkan kami dari godaan-godaan untuk khawatir tentang masa depan, ingin tahu, terobsesi untuk masa depan, sehingga kami berusaha untuk mengetahuinya. Dan dengan demikian, mengurangi kebersandaran kami, kepercayaan kami kepadamu. Tolong kami ya Bapak. Roh Kudus mari berkarya dalam hidup kami, memimpin dan memberikan semangat yang baru, damai sejahtera yang berkelimpahan, sukacita bagi kami semua untuk menjalani hidup ini. Dan kami akan mengakhiri nanti tahun ini dengan penuh ucapan syukur
bahwa Engkau sudah berkarya dalam hidup kami. Dan kami sudah setia mengikut Engkau. Engkau sudah setia memimpin kami. Dan kami setia menjalani pimpinan itu. Dan kami mengucapkan syukur kepada-Mu. Terima kasih. Tolong kami semua, Bapak Ibu yang ada dalam Zoom ini, kami akan menjalani hidup dengan memegang janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami. Itulah namamu Immanuel, nama yang menyertai kami. Tuhan yang tahu masa depan, dan Tuhan yang mengampuni masa lalu kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Terima kasih dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan kami yang percaya berkata, amin. Terima kasih Pak, saya serahkan kembali